Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrunisa Amalia dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia yang diampu oleh Ibu dosen Ima Kurniastuti, STMT. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah indikator dari kemampuan tubuh untuk menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas di dalamnya. Secara umum, suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti suhu lingkungan atau kondisi kesehatan secara keseluruhan. Maka dari itu, suhu tubuh normal setiap individu dapat berbeda-beda tergantung dengan suhu lingkungan, kondisi tubuh, aktivitas fisik, jenis kelamin, serta usia. Misalnya, suhu tubuh normal wanita menopause cenderung lebih tinggi karena adanya penurunan hormon estrogen yang bisa memengaruhi sistem pengaturan suhu tubuh. Namun, secara umum, rentang suhu tubuh normal manusia berdasarkan kelompok usianya yaitu: yang pertama, suhu normal pada bayi 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua yaitu suhu normal pada anak-anak sekitar 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu suhu normal pada remaja dan orang dewasa sekitar 36,5 sampai 37,6 derajat Celcius. Suhu normal pada lansia itu 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi tubuh manusia. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik yang disebut dengan feedback, yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di dalam hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu inti tubuh telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu, yang disebut titik tetap atau set point. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh ini konstan pada 37 derajat Celcius. Kedua, organ pengatur suhu tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus yang terletak di antara dua hemisfer otak. Fungsi hipotalamus adalah seperti termostat. Suhu yang nyaman merupakan set point untuk operasi sistem panas. Penurunan suhu lingkungan akan mengaktifkan pemanas, sedangkan peningkatan suhu tubuh akan mematikan sistem pemanas tersebut, menurut Guiton 2007. Hipotalamus di sini mendeteksi perubahan kecil pada suhu tubuh. Hipotalamus anterior mengatur kehilangan panas, sedangkan hipotalamus posterior mengatur produksi panas. Jika sel saraf di hipotalamus anterior menjadi panas di luar batas titik pengaturan atau yang disebut dengan set point, maka impuls akan dikirimkan untuk menurunkan suhu tubuh. Mekanisme kehilangan panas adalah vasodilatasi, keringat, dan hambatan produksi panas. Jika hipotalamus mendeteksi adanya penurunan suhu tubuh di bawah titik pengaturan, tubuh akan memulai mekanisme konversi panas, yaitu dengan cara vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Produksi panas distimulasi melalui kontraksi otot volunteer dan otot yang menggigil. Bila vasokonstriksi tidak efektif, maka akan timbul gerakan yang menggigil. Ketiga, penjalaran sinyal suhu tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjalanan sinyal suhu pada sistem saraf. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jarum spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar ke dalam trakus leisure beberapa segmen di atas atau di bawahnya, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina radix dorsalis 1, 2, dan 3. Setelah mengalami pencabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendens yang menyilang keseluruhan sensori kanterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dengan kompleks thalamus ventrobasal. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke kompleks somatosensorik. Keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama, di sini terdapat kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu di sini berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Seperti yang disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. Yang kedua, di sini terdapat rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Selain itu, rangsangan saraf simpatis dapat terjadi akibat lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini mempengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Selanjutnya, yang ketiga di sini terdapat pertumbuhan hormon. Hormon pertumbuhan dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Selanjutnya yang keempat, terdapat hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas penghambat semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Selanjutnya yang kelima, terdapat hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkat mempercepat metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam, terdapat demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk setiap peningkatan suhu 10 Celcius. Yang ketujuh, terdapat status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau yang disebut juga dengan hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah. Laki-laki yang mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam artian, lemak dialirkan panas dengan kecepatan khusus, kecepatan jaringan yang lain. Selanjutnya yang ke-8, terdapat aktivitas. Aktivitas selain menstimulasi peningkatan jalur metabolisme, mengakibatkan timbulnya antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40 derajat Celcius. Yang ke-9, terdapat gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Selanjutnya yang ke-10 di sini terdapat lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat hilang atau mengurangi akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat memengaruhi suhu tubuh. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas mati melalui pembuluh darah dan juga yang disuplai dengan langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteri venosa yang mengandung banyak otot. Kecepatan aliran dalam plexus arteri venosa yang cukup tinggi, terkadang mencapai 30% total curah jantung, akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Kelima, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kehilangan panas di dalam tubuh. Terdapat 4 mekanisme kehilangan panas. Yang pertama di situ terdapat radiasi.
Radiasi adalah mekanisme hilangnya panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh pemiliknya panjang gelombang sekitar 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke seluruh penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, sekitar 60% atau 15 seluruh mekanisme kehilangan panas. Panas adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Sekali suhu udara bersatuan dengan kulit, suhu udara menjadi sama dan tidak terjadi lagi pertukaran panas. Yang terjadi hanya proses pergerakan udara, sehingga udara baru yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Selanjutnya yang kedua, di sini terdapat konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya, proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Sentuhan dengan benda umumnya memberi dampak kehilangan suhu yang kecil karena adanya dua mekanisme, yaitu kecenderungan tubuh untuk terpapar langsung dengan benda relatif jauh lebih kecil daripada paparan dengan udara, dan sifat isolator benda menyebabkan proses perpindahan panas tidak dapat terjadi secara efektif terus-menerus. Yang ketiga yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan udara dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram udara yang mengalami penguapan akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sekitar 0,58 kilokalori. Yang keempat terdapat konveksi. Perpindahan panas melalui aliran udara atau udara. Menurut Tamsuri Anas 2007, suhu tubuh dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Yang kedua di sini terdapat normal, bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 Celcius. Yang ketiga yaitu febris, bila suhu tubuh antara 37 sampai 40 Celcius. Dan yang terakhir tersebut hipotermi, bila suhu tubuh melebihi dari 40 derajat Celcius. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.